Kemudian selain itu kita menuju ke kamera. Kameranya dia, kalau mau lebih jelas ke TV. Pertama ada superior auto. Nah, dia akan detect otomatis objek apa aja. Misalkan ini ketika kita dekatkan, ini apa misalkan. Dan dia bisa ngebaca sampai sekitar 36 scenes, apakah itu dokumen atau bukan. Kemudian kayak kalau misalkan ada ke bawah, ini dia bacanya mungkin low light, night scene, seperti itu. Kemudian dia juga sudah sesuai dengan Exmor RS. Jadi otomatis gambar yang dihasilkan dalam kondisi yang rendah cahaya, tetap terang, tetap maksimal. Kita pun juga kita coba di normal, dia sudah support HDR. Kita coba matikan dulu ininya biar lebih kentara. Ini tanpa menggunakan HDR. Dan ini adalah gambar yang kita jepret dengan menggunakan HDR. Hasilnya adalah seperti ini. Dengan tanpa. Kalau dilihat lebih detail, secara warna dengan HDR itu jauh lebih dramatis. Seperti itu. Kemudian fitur lain dari kameranya adalah dia punya yang namanya burst unlimited. Jadi kalau misalkan kita memotret itu 1 detik bisa mengambil 10 gambar sekaligus karena 10 frame per second, dan ini tidak tergantung dengan yang namanya keterbatasan memori. Jadi maksud gue ini tergantung dengan berapa banyak sisa memori yang ada di handphone kita. Jadi kita bisa mengambil sebanyak mungkin gambarnya. Bisa dilihat ini gambar sudah lebih dari 30. Tergantung berapa banyak space memori yang ada di ponsel kita. Sudah mungkin capek ya. Nah, jangan khawatir, ini akan bercampur dengan yang lain fotonya. Karena si handphone ini dia akan otomatis memisahkan secara tersendiri gitu loh. Burstnya, ya. Ini masih di My Album. Nah, seperti ini. Jadi dia tadi nggak nyampur sama yang lain. Dia tuh nge-folder sendiri. Seperti ini. Jadi kalau mau dihapus ya tinggal disentuh aja. Hapuslah. Nanti ada pilihan. Pilih hapus semua. Seperti itu. Selain itu kalau bicara lagi mengenai kamera Xperia Z ataupun juga ZL, dia punya namanya Picture Effect. Nggak usah repot-repot download lagi aplikasi editor sebelum memotret. Ini sudah ada, tinggal kita pilih misalkan fisheye. Objeknya adalah ini. Ya. Kemudian dari sini tinggal kita lihat lagi. Bisa diedit juga sebelum kita upload ke Instagram atau ke Facebook atau kemana. Mau efek apa? Terserah, sesuka hati kita. Seperti itu. Oke, tadi kamera. Dan tambahan dari kamera adalah ketika kita merekam video, otomatis kita bisa sekaligus mengambil foto. Bisa kita rekam video. Kita bisa mengambil foto sekaligus, bisa dilihat di pojok kanan. Ini salah satu kelebihan dari si Xperia Z dan juga ZL. Kemudian ketika bicara lagi mengenai yang namanya konektivitas, handphone ini pun juga sudah bisa berbagi. Misal kita di sini ada yang namanya wireless speaker. Pastikan dinyalakan juga NFC-nya. Pastikan handphonenya juga NFC-nya sudah nyala. Yang sentuhkan, yes. Kita coba putar musik. Ini masih di sini ya. Kita connect ke sini. Suaranya akan keluar dari sini. Kalau misalkan tiba-tiba ada telepon, jangan nggak usah pegang handphone lagi, tapi bisa dari speakernya langsung. Tinggal diangkat dari sini. Kalau sudah, misalkan mau ganti
tinggal disentuhin lagi aja mau ganti perangkat. Oke, sudah disconnect. Dan kita juga bisa gunakan namanya ada NFC headphones. Ini adalah MDR1RBT tipenya, sudah NFC juga. Tinggal kita sentuhkan dulu. Sudah connect. Dan selanjutnya kita bisa mendengarkan dia di sini. Suaranya. Jadi jauh lebih nyaman dan jauh lebih enak. Speaker itu bisa dipakai telepon juga? Bisa angkat telepon juga. Ini ada buat tombol angkat teleponnya. Oke. Ya. Widih. Canggih. Yang ini jangan diikutin. Kecelakaan. Oke. Selain itu juga kalau bicara mengenai Xperia Z, kita bisa menikmati semua multimedia dengan baik, dengan enak. Tapi tentunya kita bisa mengenai ketahanan dan handphonenya juga tahan terhadap debu dan juga air. Ini kayak debunya udah mencair kena AC. Misalkan kita lagi jalan-jalan, kita lagi asik banget nonton video gitu kan, nonton film sambil jalan, tiba-tiba kita kepleset dan akhirnya handphonenya masuk ke dalam air. Salah saudara-saudara. Oke, kita nyalakan dulu. Kenapa bisa saya angkat sekaligus saya buka lagi layarnya? Karena dia punya namanya wet finger tracking. Jadi meskipun dalam kondisi tangan basah, kita tetap bisa menyaksikan dan membuka seluruh konten yang ada di sini. Masukkan dalam air. Tunggu sebentar. Ya. Nah, tadinya. Seperti ini, jadi kita bisa nonton dalam air juga. Bahkan kalau misalkan mau angkat telepon pun ya tinggal angkat aja sih. Karena kan tadi saya bilang ada wet finger trackingnya. Ini kelebihan Z dibandingkan smartphone yang lainnya. Seperti itu. Berarti bisa jadi background akuarium ya? Pinter, boleh juga. boleh juga. Seperti itu. Overall, dari handphone ini dengan memiliki yang namanya prosesor Snapdragon S4 Pro Lite, ya, ini adalah sudah Qualcomm terbaru versinya. Otomatis kita bisa melakukan semuanya dengan cepat dalam satu waktu. Bahkan download aplikasi ataupun juga membuka berbagai aplikasi sekaligus itu nggak masalah. Bermain games dengan kualitas high definition pun juga jadi sangat menyenangkan di ponsel ini. Ini adalah game teka-teki. Kualitas tampilan gamesnya, layarnya, ya. Ini agak lama nih gamesnya. Coba kita yang lain. Mungkin di sini bisa lihat ada Subway Surfer. Kita coba main games. Sorry. Ini salah satu games favorit saya pribadi buat menghilangkan rasa jenuh selama di jalan. Karena gratisan banyak tawaran ya. Iklan. Iya. Seperti ini. Iya, ketabrak kan. Saya nggak jago main games. Tapi kadang-kadang handphone dipakai main games, dipakai nelpon, dipakai ngapa-ngapain gitu kan, rekam video. Biasanya khawatir banget dengan baterai habis, tapi jangan khawatir karena sudah sesuai dengan baterai stamina mode. Bagaimana cara aktivasinya? Tinggal kita masuk ke setting, kemudian tinggal dipilih power management, kemudian ini adalah ketika stamina mode diaktifkan, sisa umurnya baterainya adalah 3 hari 2 jam. Kalau nggak kita aktifkan, kita geser, sebetulnya tinggal 23 jam lagi masa standby-nya. Tapi dengan si Xperia baterai stamina mode itu bisa meningkatkan sampai dengan 4 kali lebih lama. Dan otomatis akan mematikan sementara pada saat layar off adalah seperti wifi, jaringan internet, kemudian berbagai
hal yang terkoneksi ke internet biasanya, kecuali calling, SMS, kemudian MMS, kemudian juga radio atau music player itu tetap akan jalan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita download gitu kan? Download aplikasi belum selesai misalkan, tapi tiba-tiba kan internetnya keputus sama baterai stamina mode. Ini canggih banget, dia baru akan memutus jaringan koneksi internet pada saat baterai stamina mode diaktifkan setelah downloadnya selesai. Seperti itu. Terus bagaimana dengan saya? WhatsApp mesti tetap nyala, kemudian juga email tetap nyala, jangan khawatir. Itu tetap bisa kita custom, tinggal diklik stamina mode-nya, di add application, apa saja yang kita mau tetap aktif pada saat si baterai stamina mode aktif gitu kan. Misalnya kita butuh WhatsApp, tinggal kita cari aja. Atau mungkin Twitter gitu ya, mau tetap aktif pada saat stamina mode diaktifkan. Ini banyak banget aplikasi, jadi tinggal pilih mana gitu ya. Misalkan ini WhatsApp, tinggal done. Jadi ini tidak akan terganggu pada saat baterai stamina mode-nya aktif ketika layar di nonaktifkan. Seperti itu. So far kalau kita buka secara dalam dari si Xperia Z ini, di mana cara mencari SIM card port, ini ada di sebelah sini SIM card portnya. Kita coba keringkan dulu, pastikan kalau misalkan memasukkan ke dalam air juga semuanya ini sudah tertutup rapat ya. Kalau mau cari tempat untuk baterainya, bukan baterai. Coba tadi SIM card, dia pakai micro SIM card, ada di sini. Ini slot untuk micro SIM cardnya. Kemudian ini adalah slot untuk headphones. Ini adalah slot untuk charger ataupun juga MHL HDMI port. Kemudian ini untuk micro SD. Dan internalnya dia itu adalah 16 GB, kemudian juga bisa di-expand dengan external memory sampai dengan 32 GB. Dan pastinya untuk semua pemilik Xperia yang registrasi di aplikasi Box Cloud Storage sampai dengan 31 Desember 2013, itu akan mendapatkan gratis seumur hidup 50 GB. Jadi lapang banget memorinya, dengan RAM 2 GB yang dia punya pun juga kita bisa menjalankan ponsel ini dengan sangat maksimal. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau pakai Xperia Z, silahkan gunakan Xperia Z untuk jadi teman sehari-hari Anda. Karena inilah super smartphone yang harus kamu miliki tahun ini.